Bontang. Hammerin dulu. Rampi lagi juga. Aku boleh mengalung merangkai. Merangkai enggak? Merangkai enggak? Belum mengalung ya. Kamu pakai apa kita? Saliwa di telah datang manusia pilihan menerangi kegelapan, mengangkat derajat umat dari lembah kehinaan. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina Situ kah? Sini pulang. mana kakak tanda apa sih? Itu makan lausan ya. Bisikan. Maju cak. Sini bu, sini bu. Bu, iya, sini kena. Sudah, Pak Mulai deh. Kepada Malepiku Ikatan Wali Santri, juga Sumber Malepiku Adi, datang alumni ini. Selamat datang rombongan dari Pengalur, Sangatta. Wah, kayu, subhanallah, ini acara kita, dari kita untuk kita, warga Adaria. Jadi ada istilah untuk kita warga DDI Adaria, warga DDI, keluarga besar Ikatan Wali Santri yang menjadi pelaksana dan tuan rumah. Rumah ini adalah rumah salah satu wali santri kita.
yang sementara menuntut ilmu di pesantren Dede Iman Poso. Bahwa mungkin Ikatan Wali Santri ini adalah organisasi Bano pertama di Indonesia. Mungkin bisa dilatih juga nanti. SK-nya Pak Kadir sudah ada, struktur pengurus SK-nya ada, langsung uang mengukuhkan ini. Karena ini Bano, Badan Otonom yang pertama di Indonesia. Ikatan Wali Santri Bontang, Marangkayu, Sangatta, Bengalon. Ya, ketuanya senior saya, kakanda saya, Ustaz Abdul Qadir SH SPD. Kemudian ada Ibu Sajrah Hajar Roslaini dan ibu-ibu yang lainnya. Saya tidak bisa baca karena tidak ada strukturnya, itu dia saya tahu. Pak Abbas Patiroi, ada ayahanda saya Haji Salidandang. Nah, beliau ini sudah lama sama kami, pengurus masjid, bendahara masjid di samping. Anaknya juara 1 pencaksilat, si kembar buang. Pak ini yang juara 1 buang. Anaknya Ayahanda Haji. Rumahnya nih ini buang yang dicerita rombongan Muktamirin yang disinggahi makan kepiting sama Pak Andi. Dan saya takut makan kepiting sampai di Muara Badak, campur ya bukan mulanya nih Pak Haji Salidandang ini. Pak Haji Salidandang dari dulu memang keluarga DDI karena pamannya beliau Ki Abdullah Ghani Tambak, murid langsung Andre Guru Ki Haji Abdurrahman Bodane, ulama terkenal di Muara Badak, Ki Haji Abdullah Ghani. Namanya sahabatnya, bapaknya wakil wali kota Kiai Juheba, ulama besar di Kaltim, mengaji di Mekah 16 tahun, bapaknya Ibu Haji Najira. Muridnya semua Andre Guru Ki Bodane, DDI, jaringan ulama DDI di Kalimantan Timur. Baik, untuk berkahnya acara kita ini, teman-teman lebih ke wabil khusus Andre Guruta yang jauh-jauh dari Mangkoso, melewati daratan dan lautan. Perjalanan 3 hari kita mulai dari Balikpapan, Samboja, ke Marangkayu, Lojanan dulu ke Marangkayu, Santan. Betul-betul di Santan itu mobil bergoyang. Nah, inilah IKN calon ibu kota negara yang tentu akan dibenahi oleh pemerintah ke depan, insya Allah. Saya yakin DDI akan besar di Kalimantan Timur. Saya yakin. Apalagi kita di DDI Mangkoso. Terima kasih orang tua semua, khususnya Sahibul Baik, Pak Kadir, dan rumah kita, Pak Kadir, yang pengusaha. Pak Kadir, ini sekampung saya buat keberu, Pak, pengusaha besar boleh. Pak Kadir ini dari Masuk itu rumah Bukit Taman di Singapura. Pak Kadir, beliau ini pengusaha kita asli Toberu, Indang Buan Baru Rati. Inilah, iya saya orang edukasi. Tentunya Ustaz Muhammad Awan. Jadi kalau ada orang edukasi, PK Bau itu kampung saya. Kakek saya juga ulama dulu di Tanjung Kiriman. Kepada Lena Greguruta, pimpinan Pondok Pesantren Dede Iman Poso, kami berikan kesempatan untuk mendoakan kita semua, memberi kita pejuang yang lama beliau kita rindu kedatangannya di Bontang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa pada sore hari ini atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala jualah sehingga pertemuan silaturahim ini dapat terlaksana.
antara saya selaku pimpinan pondok pesantren Delimat Lusu dengan para wali santri dari berbagai daerah di Kalimantan Timur ini yang sekarang ini sementara kita berkumpul di Bontang. Saya cari-cari di jadwal, tidak ada. Saya tidak ketemu acara ini. Spesial. Ini barangkali yang disebut orang Malaysia acara mengejut. Bahwasanya kita orang pesantren, Menteri Perdagangan dulu memberikan utusan orang tua santri, tentunya mengirim anak kita itu sesuatu tempat yang jauh. Itu adalah suatu peristiwa. Saya teringat pernah dulu tahun 60-an ada seorang orang tua dari Tolong sering datang dan bermalam di rumah. Salah satu ucapannya yang dapat kita simak bersama. Dia mengatakan apa? Cece anakmu paling penting. Uji apian. Kalau kamu tidak senang sama anakmu, simpan dalam hati. Tapi kalau kamu senang sama anakmu, buang dia. Maksudnya, kalau kamu senang sama anakmu, bawa dia keluar. Harus meninggalkan kita. Kalau perlu di tempat yang jauh, demi untuk mencari masa depannya. Itu dimaksud dengan mengatakan buang dia. Sementara kalau sebaliknya, kalau kamu memang tidak senang sama anakmu, biarkan dia tinggal di rumah terus bersama-sama, itu dengan mengatakan masukkan dalam peti. Biar tinggal bersamamu. Maka apa yang terjadi? Anakmu itu tidak akan lebih pandai daripada kamu. Sementara salah seorang pengurus pesantren itu dari tahun 50-an ke 60-an, dia punya falsafah begini. Kalau saja anak kita itu sama saja dengan kita, itu berarti kita rugi berarti. Kalau saja anak yang kita lahirkan itu sama saja dengan kita, tidak melebihi kita, berarti tidak ada kemajuan. Kapan orang maju lalu kita tidak ada kemajuan, itu kerugian. Kerugian. Itu falsafahnya. Saya sejak kecil di pondok pesantren. Awalnya saya sekolah SR di tempat kelahiran yang jauhnya 3 km dari Mangkos, sebelah selatan.
sampai naik kelas 4 saya didaftar di Mangkoso untuk sekolah sore, sekolah Roy. Dua istilah yang dipakai masyarakat, sekolah Arweng, sekolah Arah. Dan inilah jadi madrasah yang paling banyak dibuka oleh adik guru Kampung Dali di mana-mana. Karena itu praktis. Kenapa praktisnya? Karena muridnya murid pinjaman dari SD, sekarang jadi SD. Dulu kita itu namanya SD kelas 4. Itu kalau tidak salah ingat tahun 53. Bolak-balik naik sepeda setelah selesai sekolah di Lapasu itu berangkat untuk sekolah Arweng di Mangkoso sampai naik kelas 5 pada tahun 54. Atau 53 waktu itu. Baru saya pindah tinggal bersama dengan keluarga. Haji Muhammad Amri Said yang memimpin pesantren di Mangkoso waktu itu sebagai pengganti daripada adik guru dari Tuhan Abu Khalid. Di Mangkoso kelas 5 dan kelas 6 SD sambil sekolah sore. Tahun 55 tamat SM, masuklah SMP DDI. Masuk SMP DDI sekaligus juga menyambung dari sekolah sorenya, tetapi sekarang sudah sekolah pagi di Ibtidaiyah. Di Ibtidaiyah itu baru kelas 4. Ibtidaiyah masuk di SMP DDI, tamat di SMP DDI bersamaan dengan tamat Ibtidaiyah. Waktu itu terpisah pelajaran agama dan pelajaran umum di Mangkoso. Dan seorang tamat SD masuk SMP, tetapi pelajaran agamanya masih Ibtidaiyah. Kenapa? Karena tingginya mutu pelajaran agama yang diberikan, diajarkan di Mangkoso, sehingga tidak bisa anak itu masuk di Sanawiyah bersamaan dengan masuk di SMP, padahal Sanawiyah SMP itu setingkat. Jadi ketika anak sekolah umumnya sudah masuk SMP, berarti sudah menengah, tingkatan menengah. Sementara agamanya masih tidak iya, masih tingkatan dasar. Berlangsung terus sistem ini di Mangkoso hingga saya berangkat ke Kairo tahun 71. Sampai kembali dari Kairo masih begitu saya dapatkan. Lalu ketika di Kairo, salah satu yang sering mengganggu pikiran saya ini bagaimana menyatukan kelas di Mangkoso itu antara pelajaran umum dengan pelajaran agama, sehingga anak masuk hanya satu kelas
dengan pengertian agama umum dengan kualitas yang sama ketika terpisah. Jadi sudah sederajat. Dari pemikiran inilah sehingga memunculkan itu inisiatif untuk mendirikan yang namanya Iddadiyah. Apa itu Iddadiyah? Iddadiyah berarti persiapan. Buat apa itu? Itu tidak lain demi untuk mempertahankan kualitas yang ada di Mangkoso, di sisi lain dengan tetap menjadikan hanya satu kelas buat santri. Iddadiyah ini 1 tahun yang merupakan perasan dari ibtidaiyah yang semestinya 3 tahun. Jadi kalau dulunya itu anak itu masuk ibtidaiyah 3 tahun, baru masuk sanawiyah atau SMP, Casnya dicas. Ada casnya itu. jadi dari pemikiran saya ketika masih di Kairo, itulah saya bawa pulang ke Mangkoso lalu menyodorkan konsep ini ke guru. Mulanya beliau itu menolak dengan pertimbangan ilmu kan kami anak-anak tahu dirugikan isi tahu karena teman-temannya sudah masuk SMP umpamanya sementara dia masih belum. Jadi nanti temannya sudah naik kelas 2 baru dia masuk kelas 1. Lalu saya berikan penjelasan alasan bahwa kalau kita memahami anak itu tidak rugi. Andai kata 1 tahun itu tidak belajar itu rugi. Tapi selama anak itu belajar tidak rugi. Dan andai kata dinilai rugi waktu, lebih baik rugi 1 tahun tapi ujung-ujungnya menang seumur hidup daripada menang pada awalnya tetapi rugi seumur hidup. Insya Allah saya katakan, kenapa? Karena ini untuk menghilangkan ini kelas pincang. Distilahkan kelas pincang itu karena umumnya sudah menengah, sementara agamanya masih dasar, ibtidaiyah. Saya sendiri punya pengalaman. Tahun 59 saya tamat SMP di DI. Waktu itu juga tamat ibtidaiyah di DI. Kan pincang. Jadi agamanya baru berhak masuk sanawiyah, sementara umumnya sudah harus naik SMA menengah atas. Ini yang saya mau hilangkan supaya anak itu hanya masuk satu kelas dengan pelajaran agama umum yang sama, yang serata, yang rata. Itulah Iddadiyah. Jadi pelajaran agama yang biasanya 3 tahun itu diperas menjadi 1 tahun. Bagaimana caranya supaya tetap mempertahankan kualitas? Bahwa yang dipelajari tiap hari selama 1 tahun ini adalah ya mata-mata pelajaran pokok. Sementara mata-mata pelajaran tambahan itu diberikan dalam bentuk pengajian pada waktu malam hari. Dipilih kan? Yang pelajaran tiap hari itu ya
Quran, tajwid, ya, kemudian ini dasar bahasa untuk membaca kitab, nahwu, saraf, lugah, ya itu tiap hari, ditambah dulu itu dengan bahasa Inggris, itu tiap hari. Jadi sebenarnya karena dia dilaksanakan, diberikan tiap hari, mengalah yang 3 tahun itu yang berselang-seling dengan banyak mata pelajaran. Sementara macam fikihnya, tafsirnya, hadisnya itu diberikan dalam bentuk pengajian pada malam hari, juga training dakwah. Akibatnya itu, maka bisa saja anak itu yang di Dania sudah bisa, tapi di depan umum jadi itu diberikan dengan akhlak, diberikan. Pendaftaran pertama itu 200 santri. Kalau pendaftaran yang akhir-akhir ini, tahun sebelumnya, terpaksa kita menolak, dan yang ditolak itu ada sekitar 100 santri yang ditolak karena yang dapat diterima hanya maksimal 700 santri. Maksud hidayah. Lalu dalam perkembangannya ada suatu tingkatan yang diadakan oleh pemerintah namanya Salafiyah, yang setingkat dengan SMP atau Salafiyah. Ya, jadi juga belajarnya 3 tahun. Kita melihat mata pelajarannya ini cocok sebagai pengganti hidayah. Maka dihentikan hidayah. Lalu diumumkan kepada orang tua santri masyarakat, siapa yang menginginkan anaknya untuk melanjutkan nanti di Kairo, maka Salafiyah dan jadi pilihannya. Lalu jalan. Tetapi setelah tiba masa ujian nasional, ujian akhir, ternyata jadwal ujiannya ini di belakang. Banyak lagi orang tua santri yang keberatan. Kenapa di belakang? Itu bukan urusan kita, karena itu dari pemerintah yang menentukan. Banyak lagi keberatan. Akhirnya ini Salafiyah tadi ini yang 3 tahun pengganti tadi ya dirubah lagi menjadi SMP. Jadi SMP dari yang ada sekarang itu sebenarnya adalah jelmaan dari tadi ke Salafiyah baru jadi SMP. Lalu ini santri-santri awal di Dadia ya yang masuk tahun 80-an ternyata sudah menjadi orang, kata orang, sudah menjadi dosen, sudah menjadi apa macam-macam. Nah itu minta kepada saya, Bapak Rewi kita lihat kita ini menjadi orang itu sebenarnya gara-gara dia. Rupanya itulah bukti apa yang saya katakan dulu waktu mula-mula dijatuhkan, bahwa andai kata pun dianggap rugi 1 tahun tidak apa, asal menang seumur hidup, maka dihiduplah kembali. Ini sejarahnya ini. Dan waktu dihidupkan kembali itu masih pilihan, siapa yang mau tidak dia, siapa mau langsung silakan. Tetapi manakala calon santri itu memang tidak bisa baca Al-Quran, wajib masuk dia. Begitu waktu mula-mula dikembalikan, karena ada pertimbangannya sampai banyak lagi yang tidak memasukkan anaknya di jadi, maka dikasih seperti itu. Tapi tahun berikutnya kita sudah putuskan semuanya harus lewat tadi. Itulah yang jalan sampai sekarang. Hanya bedanya lagi tadi pada awalnya dengan yang sekarang. Dia awalnya itu semuanya hanya 5 kosong. Nanti setelah selesai tadiannya baru tersebar
apakah naik ke Tonggrongeng atau naik ke Bululampa. Jadi 1 tahun di Mangkuso baru bisa-bisa lagi. Tetapi setelah kita kembali membuka Italia untuk periode keduanya ini, Italia kita sudah bagi menjadi 3 unit sesuai dengan kampus. Jadi anak itu kalau memang selesai dan dia mau melanjutkan di Mangkuso, maka Italianya tetap juga di Mangkuso. Dilihat anak ini nanti selesai mau melanjutkan di Tondron, maka Italianya sudah di Tondron, semua tidak pindah lagi. Dalam 1 tahun pindahkan lagi. Kalau sekiranya selesai Italia nanti anak ini akan melanjutkan di Bululampa, maka Italianya di Bululampa. Itulah sehingga 3 unit Italia sekarang, di mana anak itu nanti akan melanjutkan di situ juga ditempatkan Italianya. Itulah yang ada sekarang. Dan insya Allah tanggal 16 bulan depan, hari terakhir sekolah, akan diadakan acara haflah Italia, di mana di situ akan kita tampilkan sampai di mana kemampuan anak-anak kita yang ada di desa sekarang ini, kualitasnya bagaimana, itu kita akan uji secara langsung dengan pertimbangan bahwa ketika itu para wali, orang tua santri sudah datang untuk menjemput anaknya, sehingga menyaksikan acara itu tanggal 16 Maret 16 bulan depan yang jatuh pada hari Kamis, karena hari pertama yang ditutup pesantren hari Jumat, itu hari pertama ditutup. Jadi hari Kamis hari terakhir. Oleh karena itu ya tentunya seyogianya ini para wali, pada orang tua santri datang untuk menjemput anaknya, ya mungkin sehari 2 hari sebelum itu, sehingga menyaksikan acara anak kita itu hari itu, kemudian dibawa pulang. Dan mungkin kalau ada di antara masyarakat kita ini yang tanya-tanya kita, ya bisa saja diundang sama-sama ke sana, biar mereka menyaksikan bagaimana Italia itu, Alhamdulillah, ya bahwasanya pembinaan dari sekarang ini adalah bagus, lebih bagus daripada awal-awalnya, lebih bagus daripada ya, itu di bawah pimpinan Dr. Agus sebagai pimpinan untuk kepala madrasah Italia. Ya, kalau saja andai kata ada di antara kita ini yang pernah melihat anak kita yang sekarang ada di Mangkuso, saya kira ya tidak akan mengecewakan kita. Karena mereka itu bisa dikasih jadwal ceramah dalam bulan Ramadan. Bisa dikasih ceramah. Jadi itu, alhamdulillah. Dan kenyataannya saya tidak tahu pesantren mana yang sudah melaksanakan kelas seperti itu di Mangkuso. Barangkali Kalimantan ini belum ada pesantren yang punya kelas Italia ini. Karena yang jadi masalah juga itu, gurunya siapa? Kalau anak mau diajar baca kitab gundu, tentu gurunya ya sudah ahli baca kitab gundu. Nah, itu jadi masalah sekarang ini, mencari guru yang seperti itu. Yang namanya pesantren itu dibuang. Tetapi yang mengajarkan sampai anak itu bisa membaca kitab gundu, itu mungkin itu jarang.
Karena banyak pesantren itu hanya mengikuti program Kementerian Agama, mengikuti kurikulumnya Salawiyah, ke negeri, mengikuti kurikulumnya Aliyah negeri, yang mana pelajaran agamanya itu semuanya berbahasa Indonesia. Ya, berbahasa Indonesia. Tapi kalau memang sudah namanya pelajaran agama harus kitab. Makanya kita yang ada anaknya sekarang dia itu menyaksikan itu setelah mengambil kitab buku begitu banyak kitabnya anak ini. Ya. Karena ya pelajaran agama sebanyak kitab. Nah, ini yang diambil. Jika sekiranya kita mengharapkan anak kita itu untuk jadi ulama, maka sesudah dia ada tingkatan yang memang menjurus ke situ. Itu namanya PDF, pendidikan diniyah formal. Dan ini resmi dari pemerintah. Sama saja dengan Salawiyah, sama saja dengan SMP, sama saja dengan Aliyah, sama saja dengan SMA. Artinya setelah selesai berhak untuk melanjutkan di mana saja. Umpamanya selesai PDF bisa masuk di SMA luar, SMA negeri umpamanya. Tapi ini penekanannya betul-betul adalah kitab. PDF pendidikan diniyah formal. Dan kalau ini selesai di tiga tahun di Ustaz itu artinya dengan 3 tahun di kuliah itu atas, jadi sama itu ya Salawiyah dengan Aliyah. Jadi selesai itu ada lagi lanjutannya yang juga oleh pemerintah dinilai formal, namanya Ma'had Ali, yang kita Indonesiakan dengan pendidikan tinggi kadar ulama. Kalau di perusahaan itu, dan di antara mahasantri kita di Manhattan yang sekarang ini ada yang mau berangkat rombongan ke Mesir untuk melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian studinya. Kenapa? Karena skripsi mereka itu harus berbahasa Arab. Harus berbahasa Arab. Sehingga ketika kita mau wisuda yang lalu ini, angkatan kedua Ma'had Ali yang diwisuda, saya beritahu kepada sekretaris, suruh mahasantri itu bawa skripsinya masing-masing, karena wisudanya kita tempatkan di ibu kota, di Bandung, bukan di pesantren, supaya masyarakat baru, terutama ini toko-toko masyarakat kita itu pemerintah langsung bisa melihat itu bagaimana hasilnya yang namanya Ma'had Ali itu. Ya, dilaksanakan di sana itu hanya 42 orang putra dan putri, sehingga mereka bawa semua skripsinya di wisuda, dan begitu selesai di wisuda ini tadi skripsinya ya dikumpulkan, kemudian dibagi-bagikan kepada tamu-tamu utama kita yang duduk depan untuk mereka lihat. Setiap satu skripsi satu judul, jadi masing-masing naik judulnya, mereka saksikan betul-betul memang khusus ini sudah mencetak yang namanya kadar ulama atau ulama muda. Ya, jadi sisa jam terbangnya, itu, alhamdulillah. Jadi ini informasi pendidikan yang ada di Wakus. Sementara yang macam Salawiyahnya, Aliyahnya itu rata-rata semua akreditasinya itu malah A+. Ya. Saya katakan memang harus A+. Kenapa? Karena jelas lebih tinggi daripada punya pemerintah. Punya pemerintah mana yang bisa mampu membaca kitab yang Salawiyah Aliyah? Tidak ada, karena tidak mengarah ke sana. Tetapi coba kalau dari pesantren, ya tentu ini satu plus buat mereka.
Hadirin yang kita ya tidak terasa nanti itu sudah dekat ini. Iya. Tidak terasa. Nggak terasa. Tidak terasa. Pas kangen. Iya. Khusyuknya sama Ya, tapi itulah. Iya, itulah risikonya itu. Saya sendiri di Manguso di pesantren, ya dari awal tadi itu sampai saya tahun 70 selesai sarjana muda Fakultas Syariah, dan itu adalah angkatan pertama syariah di Manguso tahun 70. Tahun 71 berangkat ke Kairo dan nanti kembali di Manguso tahun 85. Tidak pernah pulang selama ini. 14 tahun. Ustaz Agus kesini. Pulang. Sekarang ini enak, ya sering kita punya anak yang belajar di KL itu ada cuti, kalau kebetulan kan waktu liburnya ada biaya sedikit, kembali. Sering kita ketemukan itu. Tapi saya dulu itu hubungan hanya dengan surat, belum ada namanya HP. Dengan surat itu setengah bulan baru sampai. Jadi bolak-baliknya itu ada jawaban 1 bulan itu, ya begitu waktu itu. Dan saya tiba di Kairo, lalu tidak menemukan ya pisang kaprok, ya tidak menemukan yang namanya Sanggara. Timanuru. Timanuru karena itu tidak ketemu dengan pisang goreng. Saya mengirim surat ke kampung, masa kami ya? Kenapa? Di tanah tuan saja. Saya baca bukunya buang-buang. Tidak pernah makan pisang goreng. Maka dikirimkan apa namanya pisang tapi dempol. Beda dengan yang masih sekarang dengan yang dempol. Hanya bisa juga jadi guyon terhadap orang muslim mengatakan kalau kita karomana tanui. Iya, karomana tanui. Dan mereka seperti tidak percaya juga itu bahwa itu tidak dikasih gula begitu. Sama dengan tape, itu syekh yang datang kemari kita kasih makan, tapi tidak percaya bahwa itu tidak dikasih gula. Iya. Ya, tidak dikasih gula. Sebenarnya itulah bukti bahwa beras itu mengandung gula. Hanya tidak terasa gulanya ketika masih seperti beras, tapi setelah difermentasi menjadi tape baru muncul gulanya. Makanya orang yang kena gula itu kalau berat, tidak dilarang makan beras, dilarang makan nasi. Dan lucunya, waktu kita muktamar masih bisa jadi muktamar. Saya pergi undang Pak Jika, saya dikasih waktu pagi Jumat 6:30. Nah, kebetulan setiap subuh Jumat saya memberikan pengajian di Masjid Al-Markas. Saya persis saya katakan cocok ini. Selesai pengajian langsung berangkat ke rumahnya. Tiba di rumahnya begitu kita mengundang. Beliau belum keluar dari kamar, tapi di meja sudah siap pisang goreng. Siap. Jadi kita dulu baru saja mau mulai mencicipi pisang goreng, keluar sudah pakaian. Boleh itu sudah pulang ke Jakarta, pagi itu sudah berangkat ke Jakarta. Masih dikasih waktu untuk ketemu dengan beliau di luar, di mobilnya itu, di bagasinya di belakang itu juga diisi dengan pisang yang sudah dikurangi dadai. Dia masuk dalam kotak, dia mau ke Jakarta. Dia mau ke Jakarta. Nah, ketika beliau dulu, saya langsung angkat bicara dengan mengatakan, waktuku mengerti masih nades gaga kopi mandi kuriasi di tanah kawan pe sanggara pakai ngasur maka kawan bahasa kami dengan kawan sanggara nah kirimnya atau kopi. Terus beliau mengatakan, saya juga kalau saya di sini 3 hari itu 3 hari bisa goreng. Masyarakat Pak Haji itu pokoknya
Saya kira ini kue yang praktis, tidak sulit itu dibuat. Nolnya kapan ketika kau bikin jasa di sana. Insya Allah sudah tidak lama lagi, ya kita akan ketemu dengan anak kita yang belajar. Ya, kita berdoa saja semua. Semoga kita ini sudah diberikan usia panjang, ya, kesehatan begitu anak kita ada di sana. Ya, sehingga ya, tiba saatnya nanti kita menjemput anak kita itu untuk kembali ke rumah berlibur Ramadan, karena kita di sana itu tidak ada libur. Jadi sedikit kasih libur itu yang satu-satu hari itu maka dikumpulkan di Ramadan. Jadi ada banyak hari Paskah, ada hari ini, ada hari ini macam-macam itu yang bela-bela itu. Kita tidak memberikan itu di mana kosong, jangan terus. Ya kenapa kan dikumpulkan sekali Ramadan, sekali apa saya masih lah. Nah, saya kira inilah apa namanya pembicara kita ini, silaturahim kita ini, tentunya kita akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akhirnya mari kita berdoa. Insya Allah doa kita dikabulkan Allah. Kita mulai dengan bersama-sama membaca pembuka segala kebaikan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi nuzilan. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin an-nabiyil mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahu bi ihsan ila yaumiddin. Amin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan wa tafarraqna ba'dahu tafarruqan marhuman ma'sudan. Allahumma la tara fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah fi ma fi ridha illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma fa'anna min bayni aydina min khalqina. Amin ya Allah. Wa an aymanina wa an shama'ilina fawqina. Amin ya Allah. Wa na'udzu bi 'azamatika an nuqtana min tahtina. Amin. Allahumma asli lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Wa asli lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Wa asli lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Wajil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Wajil mauta rahatan lana min kulli syarr. Amin ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa da'wa wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita datang, tidak usah kita minta sama pemerintah, dan sampai sekarang alhamdulillah setiap acara kita ikatan alumni dan pengendalian tidak pernah kita meminta antara, karena saya yakin orang tua santri ya itulah yang dititipi rezeki oleh Allah, dan
masih di sini. Saya ingat nangis itu aja ambil menyerahkan sedekahnya. Alumni inilah yang bergerak. Itu tidak bisa juga ada santri kalau bukan alumni yang bergerak menjadi penyiar. Nah, itulah sejarahnya ada guru tak Bali. Dan alhamdulillah buat ada lagi nih orang tua angkat atau orang tua asuh Haja Munawwarah menyerahkan tanah 1 hektar. Ini rumahnya kita singgahi pada dia. Beliau orang tua angkat Mahat Ali dan menyerahkan 1 tanah hektar yang berisi sawit dan diniatkan jadi pesantren. Beliau bilang singgahkan ada gruta pas sebelum pengajian, ada setelah pengajian untuk ketemu keluarganya beliau. Nah, beliau sudah punya anak di Mahat Ali. Dan yang bikin bangga kita Bontang, satu-satunya kota yang lulus 2 di Mahat Ali adalah kota Bontang. Dan orang tua angkatnya adalah Pak Wali dan Ibu Aki. Itu Ananda Hamdan dengan Ananda Hesti. Ulang Hesti kemenangan saya. Dan inilah dulu yang orang tuanya pun yang setiap datang dari Gunung Koso yang berlomba-lomba itu minta air. Bahkan ada kemenangan saya itu, si Sakwan itu tidak mau sekolah kalau bukan di Mangkoso. Nah, itu berkahnya doanya dari Gunung Koso. Dan kita berdoa dari Gunung panjang umur. Karena saya ingat Prof. Andi Susul Badri mengatakan kunci kita DDI adalah barangkah. Tidak ada yang lain barangkah. Dan 3 hari ini 1 kantin melihat bukan 1 Indonesia. Karena kekuatan kita di IT, adik-adik kita yang lalu di IT seperti Ibrahim itu menyiapkan seluruh Indonesia dan saya lihat seluruh dunia membantu siap kita. Dan dari terima kasih Puan dan nanti kita singgah di rumahnya pewakaf kita Haja Munawwarah itu. Tapi Ibu Wakil Wali Kota juga berharap nanti Guru tak berkenan doakan almarhum Yusuf Raja Dharma kita sejenak singgah karena beliau saya tahu betul ya Pak Dharma Sadar Pengagumi nanti selalu menyebut beliau sebelum beliau mengembuskan nafas terakhir. Terima kasih. Saya persilahkan perwakilan dari Ikatan Wali Santri untuk menyerahkan cenderamata kepada Ajarakumullah bima ataitum wa jalahu lakum tahuran wa barak lakum bima abqaitum. Allahumma salli ala alikum, Allahumma salli ala alikum, Allahumma salli ala alikum. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an halalan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an halalan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an halalan tayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.